Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu saham yang menarik banget buat gue, dan ini mungkin akan berkaitan banget dengan Indonesia, yaitu saham dari Sido Muncul. Nah, mungkin saham Sido Muncul ini sudah tidak asing di kepala kalian. Nah, yang menjadi satu poin utama buat gue adalah di sini kalau misalkan kalian dalam jangka panjang, itu kalian bisa dapat keuntungan 200% berdasarkan kinerja masa lalu, ya. Penasaran kira-kira bagus apa enggak sih sebenarnya? Nah, oleh karena itu tonton setelah yang satu ini. Jadi kita langsung mulai aja ya. Untuk tahu sebenarnya saham ini bagus ataupun tidak, kita nggak bisa mengacu semuanya pada return. Karena return masa lalu itu belum tentu return masa depan akan sama. Oleh karena itu kita harus coba menganalisa lebih dalam kira-kira sahamnya seperti apa. Oke, kita langsung aja dari segi Sido Munculnya sendiri. Sido Muncul sendiri, kalian mungkin sudah nggak asing nih. Sido Muncul itu khasnya dengan jamu, ya. Jadi kalau misalkan kalian tanya Sido Muncul, oh kalian udah tahu nih, karena terkenal dengan jamunya. Tapi mungkin kalian sadar atau nggak sadar, kalian tuh banyak menggunakan produk dari Sido Muncul loh. Kita ambil contoh seperti tolak angin, tolak linu, ya kan? Terus kalian mungkin pernah cobain apa lagi ya? Tolak angin, tolak linu, susu jahe, kopi jahe. Itu merupakan beberapa produk dari Sido Muncul sendiri gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita dalam sebulan kita pakai produk dari Sido Muncul ini gitu. Jadi mungkin ini bisa explain sedikit kenapa return masa lalunya itu besar ya. Seperti itu. Dan di sini juga bisa ditandangkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia tuh lekat banget dengan Sido Muncul ini, terutama mungkin karena mereka ya, ini asumsi gue ya, bahwa lebih baik gue pakai obatan-obatan tradisional dibandingkan gue pergi ke farmasis atau ke dokter gitu. Ini nggak semua sih, cuman kan memang ada juga yang berpendapat seperti itu, dan lebih banyak saya lihat seperti itu. Jadi sebenarnya udah melekat banget nih di kepala masyarakat. Oke, jadi itu sekilas dari Sido Muncul yang mesti kalian tahu. Lantas kalau kita pengen lihat lebih bagus atau enggaknya, kita harus lihat dari laporan keuangannya. Kira-kira laporan keuangannya itu gimana sih? Bagus atau tidak? Oke, gue biasanya mulai dari return on asset. Return on asset, kita pengen tahu apakah perusahaan ini efisien atau tidak dalam pengelolaan asetnya. Kalau misalkan angkanya itu besar, berarti mereka itu efisien, bahkan lebih efisien mungkin. Ya. Nah, untuk kita tahu efisien apa enggak, kita biasanya lihat dari masa lalu dulu lah. Kira-kira di kuartal sebelumnya seperti apa? Oh, di sini berdasarkan kuartal sebelumnya itu sudah mulai ada penaikan nih. Sekarang kan return on asset-nya 24,3%. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan saham yang berbeda di industri yang sama, itu ternyata ini merupakan salah satu yang terbaik untuk saat ini ya. Berdasarkan data nih. Nah, di situ berarti menandakan bahwa sebenarnya Sido Muncul ini cukup efisien nih dalam pengelolaan asetnya gitu, dalam penggunaan asetnya lah ya, kasarnya begitu. Itu dari ROA-nya. Lalu yang kedua adalah dari return on equity atau yang mungkin kalian kenal dengan ROE. Nah, return on equity, kita tuh pengen tahu apakah sebenarnya perusahaan ini atau Sido Muncul ini efisien nggak dalam penggunaan modalnya. Semakin besar ROE-nya berarti semakin efisien. Di sini ditandai 29%. Nah, 29% ini mereka sudah mulai naik nih. Memang sempat terjadi penurunan, tapi mulai ke sini udah mulai ada penaikan di return on equity-nya. Berarti mereka tuh lebih hemat dalam penggunaan modalnya juga, lebih bagus dalam penggunaan modalnya juga gitu. Seperti itu. Dan kalau kita compare dengan yang lain, ini juga udah cukup bagus, guys. Bukan yang tertinggi, tapi ini udah cukup bagus memang. Itu dari segi return on equity ya. Berarti mereka sudah cukup efisien dalam penggunaan modalnya. Lalu gue biasanya ngelihat juga daripada earning per share. Earning per share biasanya gue pengen lihat nih, apakah pendapatan dari per lembar sahamnya ini
besar atau kecil. Di sini EPS-nya itu 31,13 gitu. EPS 31,13, sepengalaman gua kalau 31 itu udah lumayan gitu. Karena banyak juga EPS yang di bawah dari puluhan gitu. Dan kalau misalkan dia udah puluhan, bahkan udah ratusan, itu udah bagus. Tapi kan kita juga harus lihat dari banyak aspek lainnya guys gitu. Itu EPS. Lalu kalau misalkan selanjutnya gue biasanya ngelihat daripada debt to equity ratio. Debt to equity ratio, gue pengen tahu nih, apakah perusahaan ini kasarnya adalah banyak utangnya apa enggak gitu loh. Utangnya dibanding permodalannya itu seperti apa? Apakah besar ataupun kecil? Nah, di sini tuh sekitar berapa nih? 19% ya. Kalau 19% di sini ya dia udah cukup kecil sih menurut pendapat gue ya. Ini udah cukup kecil gitu. Tapi kecil dan gede itu sebenarnya relatif guys gitu. Terkadang ada yang debt to equity ratio-nya gede, bagus ya, karena current ratio-nya itu di atas daripada debt to equity ratio. Current ratio itu basically itu kayak gini loh. Lo punya utang, kalau misalkan ternyata aset lo lebih banyak, berarti lo bisa nge-cover utang tersebut kayak gitu. Nah, jadi debt to equity ratio kalau misalkan kecil memang itu lebih bagus. Tapi gede pun belum tentu jelek kayak gitu. Di sini sih kecil ya. Lalu kalau misalkan kita lihat daripada current ratio-nya, itu adalah 366, sekian persen gitu loh. Ini artinya apa? Artinya bahwa di sini asetnya itu jauh lebih besar dibandingkan utangnya gitu loh. Instrumen liabilities-nya tuh di bawah gitu dibandingkan asetnya. Artinya apa? Artinya berarti sudah cukup bagus gitu loh. Sangat bagus bahkan gitu. Karena kalau misalkan asetnya lebih, kalau misalkan dia mau ngutang ya, let's say sama perusahaan atau mungkin sama institusi bank, itu akan lebih mudah gitu. Karena berarti ini dia asetnya banyak dan memang bagus gitu loh. Seperti itu. Jadi jauh dibandingkan debt-nya gitu. Dan mereka tentunya akan lebih percaya biasanya seperti itu. Ya, jadi dari current ratio udah oke. Lalu gue biasanya ngelihat daripada dividen juga. Nah, dividennya tuh kayak gimana? Kalau dividennya itu sebenarnya ada beberapa perusahaan yang bagi dividen dan ada yang tidak. Kalau Sido muncul ini, yang gue lihat datanya sekarang itu tuh bagi dividen gitu. Dan bagi dividennya juga lumayan gitu loh. Di sini sih 39,5 ya. Jadi intinya di sini bahwa perusahaan ini bagi dividen, oke gitu kan. Nah, sekarang lanjut ke selanjutnya nih. Kalau misalkan kita lihat ya, daripada kenaikan price-nya. Kenaikan price atau price performance. Ini juga penting guys, alias kinerja masa lalu. Kalau kita lihat dari jangka panjang, itu untungnya aja kayak 5 tahun, 3 tahun, itu bisa 5 tahun itu bisa sampai 200%, kurang lebih segitulah ya gitu. Artinya kan kalau misalkan kita invest dalam jangka panjang, ini punya potensi yang bagus gitu loh. Itu sih yang gue lihat. Dan 3 tahun juga potensinya juga bagus, ratusan persen juga gitu. Dan kalau setahun memang lu paling mungkin dapat 50 atau 60% gitu loh. Tapi ya itu udah bagus ya. Ini berdasarkan kinerja masa lalu ya. Tidak bisa menentukan masa depan. Tapi seenggaknya kita punya acuan nih. Berarti saham ini punya potensi. Dan kalau misalkan kita lihat dari berbagai aspek, kalian bisa simpulkan sendiri tuh. Kira-kira saham ini bagus atau enggak ya? Gue di sini hanya bisa membantu menganalisa dari apa yang ada. Tapi semua balik lagi ke kalian. Ini cuma video edukasi untuk kalian belajar juga nih cara menganalisa saham. Sebenarnya masih banyak kalian tuh bisa menganalisa lagi. Kalian bisa menganalisa dari segi apa ya, price earning ratio. Misalkan nih, price earning ratio-nya di sini 25,86. Ya, di sini berarti udah cukup oke. Kenapa? Karena berarti harganya itu nggak kemahalan. Kalau kemahalan setahu gue tuh yang udah di atas dari seratusan gitu, itu udah kemahalan gitu. Ini tuh masih puluhan dan di bawah dari 50 gitu kan. In fact 25,86 jadi masih cukup oke guys. Dan bahkan ini termasuk lumayan murah sih kalau menurut pendapat gue ya guys gitu. Itu sih gitu. Dan kalian juga mesti cek juga dari net income-nya. Di sini net income-nya tuh dari kuartal 1 sampai kuartal 4 dan ternyata sempat ada penurunan juga di kuartal 2 dan kuartal 3, tapi di kuartal 4 dia udah mulai naik gitu. Artinya tuh makin lama makin bagus lagi nih, udah mulai bangkit. Padahal ya company kalau misalkan di saat-saat seperti ini pasti tuh dia akan drop banget gitu loh. Tapi ternyata enggak di industri ini. Ini udah mulai bangkit guys. Dan bahkan mereka tuh nggak minus, bahkan keuntungannya juga cukup lumayan gitu, cukup memproduksi besar juga gitu loh. Jadi mungkin gue simpulin bahwa orang tuh tetap masih
percaya terhadap tradisional, jamu gitu ya. Itu tuh masih belief mereka percaya gitu. Bahkan ini keuntungannya bisa dibuktiin sendiri gitu loh. Ini bertambah gitu. Kuartal 3 ke kuartal 4 itu ada peningkatan. Seperti itu. Itu sih dari segi analisa gue. Cuman mungkin kalau untuk saham ini sendiri, lo mungkin invest lebih baik jangka panjang 5 tahun gitu loh. Karena kan kita nggak tahu ya dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun mungkin dia tidak bisa menghasilkan return yang cukup besar atau mungkin returnnya masih sedikit. Karena kan pasar saham gitu. Dalam jangka waktu singkat itu masih volatile. Tapi kalau kalian lihat jangka panjang itu udah mulai volatilenya itu berkurang. Biasanya seperti itu berdasarkan kinerja masa lalu. Tapi again balik lagi ke kalian sendiri gitu. Kalian melihat seperti apa? Kalian punya tujuan seperti apa? Profil resiko kalian tuh seperti apa? Kalau kalian udah oke, kalian bisa pilih saham ini. Tapi keputusan investasi balik lagi ke kalian ya, bukan ke saya. Jadi saya hanya memberikan masukan aja terhadap saham yang dibahas saat ini. Itu aja guys. Kalau kalian misalkan masih pemula dan kalian pengen coba untuk invest saham, kalian bisa pakai kode referral gue di Ajaib ya. Di situ kalian bisa dapat cashback reksadana ya, cashback reksadana gratis ya. Atau mungkin saham gitu, itu bisa ya. Lumayan kan ketika kalian awal mulai kalian udah bisa dapat tuh ya kan, entah saham maupun reksadana. Lumayan banget gitu loh. Udah bagus banget. Seperti itu sih, tapi balik lagi itu optional. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.